sebagai badan hukum koperasi sebenarnya 10 tahun Pak. Awalnya kita LKM 10 tahun punya Pemda, modalnya 260 juta. Tapi 10 tahun sampai 2013 asetnya itu hanya 80,4 miliar. Begitu koperasi, supirnya saya nggak pakai rem. 10 tahun kemudian jadi 1,3 triliun. Yang paling membutuhkan koperasi ini maju adalah anggotanya. Dan itu ada di tangan pengurus dan pengawasnya. Operatornya itu kan pengurus. Kita punya 3 primer. Yang pertama itu koperasi syariah sektor keuangan, kemudian yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi jasa. Nah, kalau bicara Kopsah, bisnisnya hanya 3, simpanan, pinjaman, pembiayaan. Kopsah itu tidak boleh masuk ke sektor real. Ada beberapa hal sebenarnya yang kita harus pahami di koperasi ini, bahwa koperasi itu independen dan dia yang paling penting dengan bisnisnya berjalan apa enggak adalah tergantung ya pengurus dan anggotanya sendiri Pak. Ya. Dan kita tidak terlalu berharap kepada pemerintah, ya, karena yang paling saya selalu sampaikan, yang paling membutuhkan koperasi ini maju adalah anggotanya, ya, dan itu ada di tangan pengurus dan pengawasnya. Operatornya itu kan pengurus, karena itu kepanjangan tangan anggota. Jadi maju mundurnya koperasi itu sangat ditentukan oleh kebijakan pengurus. Dan saya juga sering sampaikan bahwa dibutuhkan pengurus-pengurus yang punya jiwa entrepreneur. Kalau enggak nanti susah tuh. Ya, karena ini bisnis. Ini bisnis, ya. Dan ini Bapak luar biasa, diliput oleh Pak Marjono. Beliau ini anak muda, tapi 50 tahun yang lalu. Karena beliau baru saja berulang tahun ke-74 Pak Marjono. Iya, majalah Aupi. Di sini aja Pak, kok di belakang Pak. Sini, ya. Ini luar biasa. Ini biasanya ada yang 30 aja nggak diliput ya Pak Mar. Ini 4 diliput, ini luar biasa. Ya. Pak Mar ini sudah luar biasa nih komitmennya terhadap koperasi, ya, dan mudah-mudahan nanti membantu koperasi kita juga. Nah, ini saya ingin tahu, mungkin ditanya, saya sekilas saja tunjukin sirkuit bisnisnya aja. Kita punya 3 primer. Yang pertama itu koperasi syariah sektor keuangan, kemudian yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi jasa. Nah, kalau bicara Kopsah, bisnisnya hanya 3, simpanan, pinjaman, pembiayaan. Kopsah itu tidak boleh masuk ke sektor real, ya. Itu melanggar peraturan berarti. Jadi Kopsah itu hanya simpanan, pinjaman, pembiayaan. Nah, kalau dia mau main-main ke sektor real, dia bisa berkolaborasi atau langsung mendirikan koperasi konsumen. Nah, karena koperasi konsumen yang punya bisnis masuk ke sektor perdagangan, ya, dia punya. Kalau kami punya divisi BMI Point, sandang dan pangan, ada papan, ada elektronik, dan divisi otomotif. Ya, nah koperasi jasa ini yang masuk ke konstruksi, ya, dia ada konstruksi, ada tool travel, ada mekanikal elektrikal, dan ada percetakan. Jadi semua kita dirikan bisnis ini mengakomodir kepentingan anggota, ya, kepentingan anggota.
Dan permodalannya ini ditentukan oleh masing-masing koperasinya. Jadi modalnya dipisah Pak, nggak boleh dicampur. Uang koperasi simpan pinjam atau kopsah digunakan ke koperasi konsumen, itu konteksnya harus jelas, harus B2B. Nggak boleh uangnya dipindahin ke sana aja, udah jalanin di situ, nggak boleh. Karena di koperasi konsumen itu punya pengurus sendiri, pengawas sendiri. Ya, jadi legalitasnya sendiri. Nah, kalau ada uang kopsah di sana, tujuannya apa? Membantu bisnisnya kopsah, boleh. Contohnya apa? Kopsah itu kan dia hanya simpan pinjam, hanya pembiayaan. Anggota kita butuh handphone, kita kan nggak boleh jualan langsung. Berarti kita butuh koperasi konsumen untuk menyediakan handphonenya. Nanti kopsah beli ke koperasi konsumen cash, koperasi syariahnya jual ke anggota secara pembiayaan atau kredit kan itu. Jadi nggak boleh kita langsung jual handphonenya disediakan oleh kopsah, itu nggak boleh Pak. Jadi Kopmin yang ngirim handphonenya ke ini, kita bayar cash ke Kopmen, nanti jual ke anggotanya pembiayaan. Itu contohnya. Begitu juga rumah. Misalnya yang bikin rumah di kita konstruksi ini, ya materialnya dari koperasi konsumen, terus yang bangun koperasi jasa, ya dia pembiayaan di kopsah gitu. Itu hubungannya Pak. Nggak boleh kopsah itu langsung. Itu di PP 9 tahun 95 seperti itu, tidak boleh masuk ke sektor lain selain simpan pinjam. Di permen-permen yang ada juga sama. Ya. Nah, kenapa kita buat divisi-divisi ini? Saya ulangi lagi, ini sesuai dengan kebutuhan anggota. Karena anggota kita banyak, contoh ininya, kita punya pembiayaan rumah tanpa DP, ada juga rumah gratis. Ya, rumah gratis itu sumber uangnya dari sedekah dan juga kalau di bank itu namanya ada provisi. Nah, kita geser menjadi dana kebajikan. Ya. Kalau di bank atau di lembaga keuangan itu provisi itu masuk ke pendapatan, salah satu instrumen pendapatan. Kalau di kita nggak, itu kan karena bagian daripada mitigasi risiko gitu. Di kita nggak, itu masuk ke untuk kegiatan sosial. Gitu. Kita sudah punya digital tadi, kita sudah punya BNI Mobile, jadi bisa transfer ke bank manapun. Dan yang ngelola itu tidak kita dengan vendor, bukan BMI langsung. Kalau BMI langsung nanti disemprit OJK. Jadi vendornya yang izin ke OJK gitu. Harus pintar-pintar Pak. Kalau enggak nanti kita disemprit sama OJK kan. Jadi yang diawasi OJK vendor kita gitu. Kita pengguna jasanya aja gitu. Tapi yang mengelola kita sendiri ya, kita punya tim IT gitu. Nah ini akan koperasi kita nih, yang pertama ini yang koperasi syariah ini sekarang kan asetnya 1,3 triliun. Usianya sebagai badan hukum koperasi sebenarnya 10 tahun Pak. Awalnya kita LKM 10 tahun punya Pemda. Modalnya 260 juta gitu. Tapi 10 tahun sampai 2013 asetnya itu hanya 80,4 miliar. Begitu koperasi, supirnya saya nggak pakai rem, 10 tahun kemudian jadi 1,3 triliun. Itu pakai tol ya Pak? Ya, nggak pakai rem Pak, hajar terus gitu. Ya, yang penting menguntungkan anggota hajar gitu. Makanya sampai 1,3 triliun. 6 tahun yang lalu kita dirikan koperasi konsumen itu. Karena itu waktu itu kebutuhannya apa? Kita butuh material, kita butuh tukang, kita butuh jualan handphone gitu kan. Nah itu kita buat itu. Nah koperasi jasa ini akhirnya tukang-tukang yang kita butuhkan kita kelola sendiri gitu. Selama ini kan kita bermitra dengan kontraktor yang kita sebut dengan mitra konstruksi. Nah sekarang mereka jadi mandor gitu. Simpanan pokoknya 10.000. 10.000 saja. Jumlah karyawannya 1.200 di Kopsa, di Kopmen 114, di koperasi jasanya 25 orang. Jadi total karyawannya itu ada 1.375 orang. Total anggota 315. Nah sekarang ini kami sedang pembenahan anggota. Kita sedang melakukan capacity building untuk militansi anggota. Selalu nanti kita akan keluarkan bukunya, buku Empower 247. 24 jam sehari, 7 hari seminggu harus berkooperasi. Sebenarnya yang lain itu 2 sikap, 4 tindakan, 7 ideologi. Jadi kita harus membangun 2 sikap, 4 aksi atau tindakan, 7 ideologi. Ini koperasi itu harus punya ideologi. Ya, sama dengan hidup kita harus punya ideologi, agama itu kan. Itu tuntunannya. Ya, nah kalau kita bergerak tanpa agama ini bahaya Pak.
Nih Kang Pak Dokter Baban kaya, dia ngeliat saya nggak suka, tinggal nas bacok tuh orang gitu. Nih 5 juta gitu. Kan udah kan agama. Tapi kalau agama Pak Baban masih takut akhirat gitu kan, masih takut kualat gitu. Nah, jadi makanya kalau ada yang ngomong di TV kemarin tuh politik itu jangan dikaitkan dengan agama, cilaka. Kalau semua kita menghindar dari agama nggak ada yang benar Pak. Karena agama ini tuntunan itu. Dia takut akhirat, wah, udah selesai Pak. Padahal itu di Islam rukun iman itu kan, harus percaya hari akhir gitu kan. Nah ini di berkoperasi juga begitu Pak. Karena kalau nggak begitu nanti yang terjadi, kenapa ada koperasi bubar, anggotanya protes gitu kan, uangnya nggak kembali. Berarti kan dia berkoperasi untuk apa? Apakah hanya mengambil uang, menempatkan uangnya supaya beranak di situ gitu kan? Nah, bagaimana juga membuat pengurus yang amanah kan? Ya. Supaya tidak jadi penguras kan gitu. Penguras. Iya, jadi penguras bukan pengurus. Nah, perlu ditanamkan juga ideologi. Maka BMI Institute kami itu sebenarnya menyediakan pelayanan namanya inkubator bisnis koperasi, menyiapkan pengurus supaya betul-betul operasional, ya karyawannya juga sama. Kita ada magangnya, ada pelatihannya. Kami menyiapkan itu supaya nanti dia produktif juga gitu. Karena kalau tidak ada pelatihan seperti itu nanti tiba-tiba dia jadi pengurus, pengalaman keuangannya nggak ada, ya pengalaman tata kelolanya nggak ada, terus jiwa entrepreneurnya nggak ada, terus pengetahuannya tentang SDM nggak ada, itu akan membuat koperasinya nggak jalan Pak. Itu dibutuhkan. Nah pengawas di BMI itu kita wajibkan seminggu masuk sekali minimal. Tapi kalau ada rapat-rapat penting dia wajib hadir. Nah saya nggak tahu, yang saya pernah dengar banyak koperasi yang pengawasnya nggak perlu ngantor gitu. Bahkan pengawas syariahnya nggak datang ke kantor kalau kita wajib. Ya karena mereka kita gaji, digaji gitu. Karena berkoperasi itu bisnis. Digaji dari mana? Itu tugas pengurus bagaimana menghasilkan keuntungan untuk bisa menggaji semua gitu kan. Karena dengan 1.300 itu kita sebulan itu 11 miliaran Pak gajinya. Iya. Nggak bisa pakai terima kasih Pak. Karena belum pernah saya dengar orang beli beras pakai terima kasih, nggak bisa. Ya, jadi harus dihitung bisnis Pak. Bisnis harus digaji gitu. Karena kalau nggak begitu ya nggak jalan bisnisnya. Ya. 1.375 tuh karyawan koperasi BMI Group itu. Ya, di koperasi sekunder itu sendiri yang sebagai holding itu, ya ini kan memfasilitasi tiga koperasi primernya yang menghubungkan antar bisnis itu karena ada 36 orang tuh. Jadi kalau pengurus di koperasi sekunder itu adalah perwakilan pengurus dari 3 primernya. Di Indonesia baru kita nih yang menduplikasi kemarin tuh dari Kupang, saya nggak tahu udah jalan apa belum. Terus sebelumnya dari mana ya? Ada yang sedang bersiap-siap tuh dari Jawa Timur juga, Kan Jabung juga bikin begini gitu. Karena selama ini sekunder di Indonesia itu kumpulan beberapa koperasi yang berbeda. Alhamdulillah nggak jalan. Yang konsisten jalan itu hanya Kredit Union. Karena Kredit Union itu punya ideologi sendiri dan dia memang literasinya akan keluar gitu. Cuma saya sering ingatkan itu, Pak Marjo, Pak Mar dekat tuh sana. Saya sering ingatkan itu. Ente di Indonesia harus taat aturan regulasi di Indonesia. Karena di CM itu yang berkuasa GM ya? GM itu. Ya, saya kalau ke kantor mereka yang paling megah ruangannya itu GM. Pengurus itu ditumpuk gitu. Nah kalau di BMI yang paling megah ya ketuanya Pak. Karena pasal 31, 32, 33, 34 maju mundurnya koperasi itu gantung pengurus. Karena pengurus yang kepanjangan tangan anggota untuk mengelola bisnisnya. Pengawas itu kepanjangan tangan anggota untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pengurus. Pengawas bukan hanya mengawasi, Pak, ikut juga menyusun. Pengawas itu bukan mencari kesalahan, Pak, tapi membimbing supaya tidak meleset, supaya selalu di dinas siratal mustaqim. Jangan melenceng dia gitu. Karena rencana kerja itu disusun sama-sama, Pak. Seawal-awal itu motivasi pengawas nunggu pengurus meleset, bahaya. Maka kami dari awal sudah rencana kerja pengawas dilibatkan, Pak. Kita mau ngapain? Kita pesan saya begini. Nah pengawas nanti melihat ini masih sama nggak dengan rencana awal.
Kalau nggak sama, dikasih tahu, bukan dilaporkan Pak. Ini kok begini ya? Nah selama itu bisa dijelaskan, ya berarti oke nggak apa-apa teruskan. Oh nggak boleh, harus begini. Namanya juga satu perahu Pak. Pengawas ini kan bukan di luar Pak, bukan di sekoci dia, sama-sama di dalam. Kalau dia di sekoci berarti dia mau pergi Pak, mau ninggalin kita itu. Nah ini juga filosofi yang harus dijalankan di menjalankan koperasi itu. Kami seperti itu Pak di BNB ini sejak 2013 saya diamanai jadi ketua, dan kita juga harus banyak bicara Pak. Kalau kita nggak banyak bicara Pak, media yang harus menyampaikan itu. Kita harus siar Pak, nggak boleh diam-diam. Kan banyak koperasi besar Jawa Timur diam aja. Kalau nggak nyenggol dia nggak disenggol dia nggak teriak gitu kan. Harus bunyi Pak. Ini kan siar dakwah muamalah, ya supaya yang ya dakwah bil hal, jangan sampai orang kaunya koperasi yang jeleknya terus. Ya, karena yang baiknya nggak pernah diekspos gitu kan. Nah, media itu kita butuhkan. Ya ada media AUFI ya, AUFI UKM, AUFI itu kan YouTube-nya, ada majalah Peluang, ada PIP gitu ya, harus diekspos terus Pak, yang baik-baiknya. Kalau kami nggak bikin rumah gratis, diekspos rumah gratis, nggak dicontoh sama Nuri di Madura. Iya, nggak Pak Mulisin kan, nggak dicontoh sama Pak Andi dari Sulawesi, Makassar, pembiayaan air dan sanitasi gitu. Nah, saya ada bukunya di Gramedia itu, ada sanitasi gitu. Model BMI Syariah ini juga ada bukunya di Gramedia gitu kan. Nah itu untuk kita siar. Sebelum kita ada kayaknya yang pertama di Indonesia koperasi punya podcast kita Pak. Kenapa medianya nggak bikin sendiri? Kalau bikin sendiri siarnya internal aja Pak. Paling tinggi dinas koperasi, kirim ke dinas memang dibaca. Ya, tapi kalau kita dengan media nasional bahkan bisa sampai ke luar negeri Pak. Makanya kami sering dari Asia itu, dari Bangladesh, dari Filipina itu bolak-balik Pak di sini. Ya, dari Malaysia udah berapa kali ke sini melihat gebrakan kita gitu kan. Karena kita siar itu. Ya, hal-hal apalagi ini momentum juga kita untuk membuat syariah supaya dilirik gitu kan, bahkan Jokowi kan sudah berkali-kali syariah itu jadi pilihan gitu. Karena kesadaran masyarakat di bawah itu sekarang kan sudah kembali takut juga kalau dia haram gitu kan. Karena faktanya kan kita mayoritas muslim itu ya dia harus memilih dan memilah mana yang bermuamalah yang sesuai dengan dalilnya kan itu. Jadi jangan persoalkan soal syariah riba dan segala macam, nanti nggak selesai. Kita ngapa-ngapain, ribut di situ aja Pak. Nah, ini kita sesama syariah itu harus duduk bareng berjuang.